Sore ini kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara, kami mendampingi Gereja Laskar Kristus Indonesia telah mengajukan laporan terhadap Muhammad Yusuf Kalla yang dilaporkan satu penistaan agama, yang kedua membuat kegaduhan atau keonaran. Apa yang beliau sampaikan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan mengandung unsur penyesatan. Iya, 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 iya. Yusuf Kalla lagi viral. Yusuf Kalla berbuntut panjang. Maksudnya adalah ungkapan ataupun statement yang disampaikan Bapak Yusuf Kalla beberapa waktu yang lalu tentang kenaikan pajak agar supaya masyarakat bisa menghemat. Ini menuai banyak komentar dan berbuntut panjang, teman-teman. Sampai-sampai kali ini ada berita yang mengatakan bahwa katanya Bapak Yusuf Kalla ini menista agama Kristen. Ada berita yang mengatakan seperti itu, teman-teman. Nah, tentu ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi beberapa bulan yang lalu pada saat di Jawa Barat ya terjadi penggerudukan di sebuah rumah ibadah Kristen yang dilakukan oleh warga setempat ya yang mungkin merasa terusik atau tidak nyaman lah. Ini Kang Deddy Mulyadi menggelontorkan dana pribadinya ya sebanyak 6 miliar kalau saya tidak salah untuk membenahi atau merenovasi rumah ibadah yang pada saat itu dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, tidak lama-lama kali ini akan saya tampilkan bagaimana masyarakat ini berkomentar ataupun membalas dari Bapak Yusuf Kalla sesuai katanya ini mengkritik ataupun menista agama Kristen. Silakan. Intinya kami mengecam keras terhadap apa yang dikatakan oleh Pak JK sebagai sosok tokoh nasional, yaitu mantan wakil presiden yang sangat menyakiti hati umat Kristiani. Ya, pada dasarnya kami ini kan ganti bersama beberapa lembaga-lembaga lainnya, ada sekitar 20 kemarin sudah berdiskusi secara bersama-sama di DPP Gamki. Intinya kami mengecam keras terhadap apa yang dikatakan oleh Pak JK sebagai sosok tokoh nasional, yaitu mantan wakil presiden yang sangat menyakiti hati umat Kristiani. Jadi kami daripada nanti berpolemik lebih luas lagi di masyarakat, karena kami lihat di sosial media itu sudah cukup ramai, makanya kami menyerahkan ini kepada proses hukum. Baik, Pak Sten, tapi tadi disampaikan Pak Uceng bahwa itu hanyalah potongan konteks. Jadi yang beredar atau viral di media sosial itu hanyalah potongan-potongan dari pernyataan utuh yang disampaikan Pak JK. Jadi bukan konteks seutuhnya. Shalom, teman-teman, jangan di-skip. Saya membuat satu pernyataan seperti ini. Yusuf Kalla itu adalah seorang provokator yang merusak tatanan bangsa Indonesia kita. Dia merusak persaudaraan Islam dan Kristen. Dia berkata bahwa orang Kristen atau ajaran Kristen dan ajaran Islam punya pemikiran yang sama, yaitu jihad. Boleh membunuh, boleh mematikan, boleh membinasakan manusia. Ini adalah bentuk penistaan agama, telah melukai hati umat Kristen. Padahal dalam ajaran Kristen tidak ada ajaran yang seperti itu. Dalam ajaran Kristen mengajarkan tentang kasih, mengasihi musuh, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ini adalah bentuk penistaan agama. Apakah pemerintah diam terhadap apa yang disampaikan oleh Yusuf Kalla? Oleh karena itu, sebarkan sebanyak-banyaknya video ini, bersuara dengan lantang untuk kebenaran. Jangan sampai kita dipecah belahkan oleh ajaran-ajaran yang merusak tentang iman kita masing-masing. Oleh karena itu, harapan saya bagi pemerintah agar segera memproses Yusuf Kalla terhadap pernyataan demikian. Terima kasih. Setelah dilaporkan oleh 19 lembaga karena tuduhan penistaan agama, maka beliau ini, Bapak Yusuf Kalla, membuka peluang untuk dialog. Ya, asik, ya kan? Sekarang dialog. Bagaimana kalau ini terjadi dengan masyarakat biasa ya, guys?
apa yang akan terjadi, ya kan? Pastinya akan dibui, akan dimasukkan dalam penjara. Tapi lain cerita kalau yang melakukannya adalah aparat atau orang-orang yang berkuasa. Ada dialog, ya kan? Ada diskusi yang ujung-ujungnya permintaan maaf. Masalah diselesaikan dengan perdamaian. Ya, kalau yang melakukannya non-muslim, tidak ada perdamaian, ya kan? Kasus penistaan yang dilakukan oleh Yusuf Kala terhadap orang Kristen sudah dimulai dilaporkan oleh GAMKI atau Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia. Sebagai netizen dan teman-teman orang Kristen, yuk kita bantu up kasus ini biar cepat diproses dan ditanggapi ya. Dan gue yakin kalau kita bersatu, ini kasus bakalan bisa dapat solusinya ya guys ya. Dan kita juga berharap kepada kepolisian atau pihak berwajib untuk menangani kasus ini bisa lebih adil. Mulai ini ya duluan dari Gerakan Angkatan Muda Kristen ya udah mulai tadi datang melaporkan Bapak Yusuf Kala dan kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya jam 5 sore kita sudah berkumpul di sekretariat GAMKI di Jalan Cirebon. Nah, di sana diputuskan dari seluruh lembaga Kristen organisasi masyarakat yang hadir untuk kita pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Dan yang kedua juga kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Jadi di sini ada pasal 300 Undang-Undang 1 2023 dan pasal 301 tentang tindak pidana penistaan agama, kemudian pasal 263, 264 dan pasal 243. Kalau boleh tahu apa sih yang menjadi pemicu dari sampai tersenggungnya para mahasiswa? Ya, jadi dari kita GAMKI mewakili Kristen Protestan ya, di sini juga ada pemuda Katolik mewakili Katolik. Nah itu 3 hari ini mengalami kegaduhan ya, khususnya di media sosial bahkan dalam pembicaraan di dalam pertemuan karena pernyataan ini kemudian tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, di mana Bapak Yusuf Kala mengatakan bahwa di dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau mematikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahih masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali tentang mengajarkan itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita sekalipun. Nah, sehingga tadi ada banyak lembaga yang hadir yang kemudian memberi kepercayaan kepada GAMKI untuk bisa melaporkan Polda. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yusuf Kala yang menjadi pro dan kontra di masyarakat saat ini. Bahkan videonya itu viral di mana-mana. Ini dia videonya. kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Dia menyatakan bahwa kedua agama baik Kristen maupun Islam membunuh yang beda agama atau membunuh orang itu tuh syahid. Dan ini pernyataan yang sangat menyesatkan karena jujur gue dari lahir sampai sekarang itu gue masih Kristen. Dan dari ajaran yang gue terima baik itu dari pendeta, guru sekolah minggu ataupun orang tua sendiri, membunuh itu nggak boleh. Dan kalian bisa lihat ini ayat Alkitab yang mengajarkan untuk tidak membunuh. Dan di dalam kekristenan ada 10 hukum Taurat yang tidak boleh dilanggar oleh orang Kristen. Dan di poin ke-6 sudah jelas jangan membunuh. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh Yusuf Kala ini sangat-sangat chaos banget ya. Dan ini merusak moralitas keberagaman. Di dalam ajaran kekristenan, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, apalagi membunuh. Karena di dalam kekristenan itu yang utama adalah kasih. Kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Aku ingin meluruskan nih yang namanya kalimat Pak Yusuf Kala, bahwa orang Kristen itu kalau bisa mematikan agama lain
itu hukumnya syahid. Nggak ada di Kristen syahid, yang ada hukum kasih. Buka tuh yang namanya Yohanes 14 ayat 6. Buka ya, nih gue bawa Alkitab nih. Jadi biar nggak asal jeplak kalau ngomong. Kalau mau masuk surga, nggak harus ngebunuh orang. Nggak harus juga bongkar-bongkar gereja, rumah ibadah, nggak usah. Nih, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah," kata Tuhan Yesus. "Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengar. Dan di Alkitab ini isinya tentang kasih. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kita buka 1 Petrus 3 ayat 9. Kita baca aja deh dari ayat 8, kasih dan damai. Akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Itu ayat 8, ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat, dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi, gak ada yang namanya di agama Kristen itu kalau mematikan agama lain itu syahid, gak ada. Karena di Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus harus punya kasih. Boleh dilihat gereja-gereja kalau dibongkar, gereja-gereja kalau lagi ibadah tiba-tiba digeruduk. Apakah mereka membalas? Enggak toh. Mereka tetap tenang, mereka berdoa, mereka mengadu, bahkan mereka tetap mengasihi orang-orang yang melakukan hal nggak baik di dalam hidup mereka. Jadi buat Bapak Yusuf Kalla, tolong banget ini. Sebelum berbicara, kenali dulu ini, isi dari ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Pak Yusuf Kalla hari ini dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan penistaan agama. Setidaknya ada 2 poin utama kesalahan berpikir dari Pak Yusuf Kalla. Pertama, ia mengutip ajaran agama yang tidak dikuasainya. Dan kedua, ia menarasikan sebuah narasi yang tidak tertera dalam pedoman kitab suci dari agama yang disebutnya tadi. Artinya Pak Yusuf Kalla harus seorang negarawan, harus menampilkan sikap yang bijak dan mendamaikan semua pihak. Jangan melahirkan konfrontasi atau kontroversi bagi umat-umat beragama. Bapak perlu ketahui bahwa agama dan suku itu adalah alasan paling sensitif bagi terpecah belahnya suatu bangsa. Jadi menurut saya Bapak harus lebih bijak dalam melakukan suatu narasi. Jangan sampai narasi yang keluar dari mulut Bapak itu melahirkan suatu konflik-konflik baru. Kemarin Bapak sempat menyebut juga untuk menaikkan harga BBM, padahal pemerintah sedang mengupayakan agar BBM di harga yang stabil. Ini juga cukup melahirkan kontradiksi yang sangat besar. Menurut saya Bapak harus melahirkan kedamaian sebagai wujud negarawan wakil presiden 2 periode. Nah, oke. Itulah tadi teman-teman beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan tentang bagaimana masyarakat ini berkomentar membalas statement yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Maaf kalau saya tadi salah menyebut nama, ini maksudnya adalah Bapak Yusuf Kalla, mantan presiden 2 kali Indonesia ya. Ini diduga katanya ceramahnya ini menyinggung etnis ataupun agama Kristen, yang mana dalam hal ini berbuntut panjang berimbas pada komentar ya warga Indonesia yang merasa bahwa ungkapan tersebut itu menyinggung pribadinya dan juga menyinggung kelompoknya. Nah, bisa teman-teman cek sendirilah ya di video yang setelah saya tampilkan itu ataupun ya di sosial media banyak begitu. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.